猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan, Xiaoyan memasuki malapetaka dewa. Akhirnya, dia memilih untuk merasakan menjadi dewa tertinggi. Di sana, dia bertemu dengan si Jun. Mereka menghancurkan dunia iblis. Setelah selesai, Xiaoyan kembali bertemu Jie, lalu keluar dari malapetaka dewanya. Dan scene pun berganti. Mengetahui apa yang dibutuhkan Xiaoyan, Youtuo segera melangkah maju dan merentangkan telapak tangannya. Lalu, dua cincin penyimpanan muncul di tangannya. Di sisi lain, Senju juga sadar mengetahui Xiaoyan memiliki kebiasaan mengumpulkan cincin. Jadi, ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk menyenangkan hati Xiaoyan. Senju pun melangkah maju dan merentangkan telapak tangannya. Sebenarnya, ada 7 atau 8 cincin yang dia punya. Karena saat Xiaoyan menutup matanya untuk menerobos, dia tidak menganggur. Musuh yang lewat ataupun mendekat di sekitarnya langsung dibantai. Dan kemudian dengan hati-hati mengumpulkan cincin-cincin yang mereka punya. Bagaimanapun, mempersembahkan cincin itu adalah satu-satunya kesempatan bagi Senju untuk selamat dari pembunuhan Xiaoyan. Xiaoyan pun mengambil cincin penyimpanan dari mereka, serta Taiking dan Yuking di sampingnya sedikit malu. Bagaimanapun, mereka yang ada di langkah kelima keabadian Kaisar merasa aneh dengan kebiasaan Xiaoyan ini. Kalian melakukan pekerjaan yang baik, ucap Xiaoyan sambil melirik Senju dan Youtuo. Xiaoyan pun menerima cincin yang diburu oleh keduanya, dan dia sedikit mengangguk. Meskipun Senju tidak menunjukkan dia sangat senang ketika dipuji oleh Xiaoyan. Bahkan, jika dia diminta pertanggungjawaban, setidaknya dia akan bisa berguna bagi Xiaoyan. Ini bagus. Aku mendapatkan 100 pil energi lagi, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengikis semua cincin yang di tangannya, dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan. Tentu saja, tidak ada pengecualian di antara cincin ini. Semuanya mempunyai harta yang bagus. Taiking, Yuking, apakah kalian berdua adalah dewa agung dari istana pemburu dewa? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap kedua wanita itu. Lalu di mata mereka berdua, meskipun mereka di langkah kelima keabadian Kaisar, jika di hadapan Jushi, mereka tidak pernah merasakan rasa takut seperti ini. Iya, itu benar Tuan, ucap kedua wanita itu. Apakah tujuan kedatangan kalian ke sini adalah untuk mengundangku menjadi tamu di istana pemburu dewa? Tanya Xiaoyan sambil mengangkat alisnya dan memandang kedua wanita itu. Kedua wanita itu pun tercengang ketika mendengarnya, dan kemudian mereka mengangguk dengan cepat. Lalu mereka pun mengikuti kata-kata Xiaoyan. Itu benar. Seseorang yang bernama Yuan Wei juga mengundangku untuk pergi. Tapi aku tidak ingin pergi. Jadi dia berencana untuk membunuhku. Apakah tujuan kalian sama dengannya? Tanya Xiaoyan sambil tersenyum. Namun, ketika mendengar ini, ekspresi kedua wanita itu pun tiba-tiba berubah drastis. Tuan, Anda sudah salah paham. Kami di sini untuk meminta maaf atas nama Yuan Wei. Kami mengundang Tuan ke Istana Dewa Pemburu sebagai tamu atas perintah Tuan Istana Jushi. Kami juga meminta maaf atas kekasaran dan kecerobohan sebelumnya, ucap Yuking sambil maju selangkah dan menangkupkan tangannya. Oh, ternyata begitu. Sepertinya aku sudah salah paham. Aku pikir ketika kalian menyelinap di dekatku, kalian berniat untuk membunuhku, ucap Xiaoyan yang masih tersenyum. Dan ketika matanya menyipit, kedua gadis itu hanya bisa tersenyum pahit. Tuan, tolong jangan tersinggung, ucap Taiking sambil mengangguk. Namun, setelah itu, Yuking segera mendorong Taiking dengan sikunya, dan dia memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara sembarangan. Tentu saja aku suka menghargai perdamaian, dan aku tidak ingin membunuh, kecuali jika diperlukan. Tetapi, aku pikir kalian berdua sudah menghinaku, ucap Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan berbicara, sudut mulutnya berangsur-angsur menjadi datar, dan dia menatap kedua gadis itu dengan dingin.
Segera, senyum di wajah kedua wanita itu pun tiba-tiba berhenti. Jelas, Xiaoyan tidak semudah yang mereka kira. Aku juga meminta kepada sang ratu untuk menyelamatkan hidup kami. Kami hanya mengikuti perintah dari Tuan Istana, dan kami tidak bisa melakukannya, ucap Yu Qing sambil berlutut di tanah, dan sosok Tai King juga mengikutinya. Apa perintah sebenarnya yang diberikan Jusi kepada kalian? Tanya Xiaoyan dengan ekspresi dingin. Kemudian, kedua wanita itu pun langsung terdiam dan Yu Qing menggetakkan giginya. Kami diberi perintah agar dapat mencari peluang terbaik untuk bisa melenyapkan Tuan, ucap Yu Qing. Lalu, Xiaoyan pun tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya dia bermaksud mengundang mayatku kembali sebagai tamu, ucap Xiaoyan. Keringat dingin muncul di dahi mereka berdua ketika mereka mendengar nada bicara Xiaoyan. Tuan Istana memang sudah memberi perintah, dan sebagai bawahan, aku juga diperingatkan untuk bertindak. Tapi, aku berharap Tuan akan mengampuni kami, ucap Yu Qing yang terus mencoba untuk menengahi. Karena kalian juga bertindak atas perintah, sangat tidak mungkin bagi kalian berdua untuk pergi. Sekarang, aku bisa memberi kalian kesempatan untuk bertahan hidup, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Pertama-tama, serahkan esensi darah kalian berdua, dan kalian akan melayaniku sebagai tuan, ucap Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan menatap kedua wanita itu dan berkata dengan lembut. Kedua wanita itu pun segera menunjukkan rasa enggan ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan Xiaoyan pun mengerutkan alisnya ketika melihat ini. Namun, Yu Qing tiba-tiba menggetakkan giginya dan menundukkan kepalanya, serta ada ekspresi pahit di wajahnya. Apakah kalian khawatir jika suatu saat dia mengetahuinya dan akan membunuh kalian, ucap Xiaoyan. Apa yang Tuan ingin kami lakukan? Tanya Yu Qing, dan Xiaoyan pun juga menatap Yu Qing sambil sedikit tersenyum. Tentu saja, untuk menghancurkan formasi, ucap Xiaoyan dengan santai. Menghancurkan formasi? Apakah Tuan benar-benar serius? Ucap kedua wanita itu yang terkejut. Formasi pengubah awan langit. Kalian berdua seharusnya tidak asing dengan nama itu, ucap Xiaoyan, dan kedua wanita itu pun kembali terkejut ketika mendengarnya. Suamiku, aku khawatir mereka tidak akan dapat memenuhi permintaanmu. Sejauh yang aku tahu, hidup mereka semua terhubung dengan formasi itu, dan menghancurkan formasi itu sama saja dengan kematiannya, ucap sang ratu yang berada di samping Xiaoyan. Apakah memang ada hal semacam itu? Ucap Xiaoyan yang juga terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa hidup mereka akan dikaitkan dengan formasi besar itu. Segera, kedua gadis itu pun mengangguk dengan menyedihkan. Lalu, Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya saat mendengar kata-kata itu dan mencubit dagunya. Tapi ku dengar, Jusi sangat menyukai kecantikan, ucap Xiaoyan, dan sang ratu pun langsung mengangkat alisnya. Di mana kamu mendengarnya? Ucap sang ratu. Namun, Xiaoyan langsung terbatuk 2 kali dan menunjukkan ekspresi yang memalukan serta tidak sopan. Senyum itu terlihat persis sama dengannya, dan itu milik reinkarnasi dari Zuzang. Maaf Tuan, wanita milik Tuan Istana ada 3.000, dan aku bahkan tidak bisa mengurutkannya dengan benar, ucap Tai King yang sambil tersenyum pahit. Apakah kamu juga memiliki 3.000 wanita cantik? Ucap sang ratu sambil memandang Xiaoyan dengan tatapan buruk. Kali ini, meskipun sang ratu tersenyum, Xiaoyan masih bisa merasakan kehadiran angin yang dingin bertiup dan membuat rambutnya berdiri. Apa maksudmu? Tentu saja aku tidak, ucap Xiaoyan sambil menghela napas berat. Jika ditambahkan dengan diriku, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Tanya sang ratu kembali. Diamlah. Karena kalian tidak dapat memecahkan formasi, maka kendalikan formasinya. Aku ingin kalian memberiku formasi pengubah awan langit, ucap Xiaoyan dengan serius dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Segera, kedua wanita itu pun terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Lupakan saja, jika kalian tidak mau, maka aku akan bisa meminta kalian untuk tetap tinggal di sini. Karena tidak ada nilai yang berguna, kalian tidak punya alasan untuk hidup, ucap Xiaoyan sambil berdiri perlahan dan menyebarkan niat membunuhnya. Yuan Er,
Aku akan bertarung dulu. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, maka kamu yang akan menyelesaikannya, ucap Xiaoyan yang menyiapkan tinjunya dan bersiap untuk mulai bertarung. Dan sosok ratu pun hanya mengangguk dengan santai. Di sisi lain, ketika melihat adegan ini, kedua wanita itu tampaknya tidak lagi memiliki ruang untuk negosiasi. Jika mereka terus berbicara omong kosong, itu akan menjadi jalan buntu. Tidak peduli apapun itu, mereka harus menyelamatkan hidup terlebih dahulu. Tepat ketika Xiaoyan hendak memulai, kedua wanita itu pun memberikan esensi darah mereka secara bersamaan. Xiaoyan pun melirik kedua wanita itu, lalu mengambil esensi darah mereka dan menyerahkannya kepada sang ratu. Kamu yang menyimpannya. Jika mereka tidak setia, kamu bisa langsung membunuh mereka, ucap Xiaoyan dengan ekspresi polos. Oh, ya, aku lupa. Di mana tubuh avatar tuan istana kalian? Tanya Xiaoyan. Namun, segera Taiking dan Yuking saling memandang, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya, dan keduanya tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Tuan, jujur saja, kami benar-benar tidak tahu tentang hal ini, ucap Yuking. Kemudian alis Xiaoyan pun sedikit berkerut. Ini pertama kalinya kami mendengar tentang tubuh avatar milik tuan istana, ucap Taiking dengan ekspresi serius. Bukankah dia menyuruh kalian untuk datang ke sini? Tanya Xiaoyan. Segera, kedua wanita itu pun menyadari bahwa mengapa mereka menerima pesan giok dari tuan istana di sepanjang jalan. Tapi kami benar-benar tidak tahu bahwa tuan istana memiliki avatar, ucap Yuking sambil tersenyum pahit. Pada saat ini, ketika melihat penampilan kedua wanita itu yang tampaknya sangat serius, Xiaoyan pun tidak terus mempersulit keadaannya. Lupakan saja. Jika ada perintah di lain waktu, kalian jangan menyembunyikannya, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Ikuti aku. Dalam perjalanan ini, aku punya rencana. Biarkan Jushi merasa bahwa kalian sedang mendekatiku, dan aku akan bekerja sama dengan kalian untuk melakukan permainan. Akan tetapi, kalian juga harus bekerja sama denganku untuk sebuah pertarungan, ucap Xiaoyan. Segera ada ekspresi pahit di wajah kedua wanita itu ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Sekarang mereka berdua dalam masalah, apakah percaya pada Jushi atau mendengarkan Xiaoyan. Setidaknya untuk saat ini sang ratu lebih mengancam daripada Jushi. Lalu kedua gadis itu pun akhirnya mengangguk dengan setuju. Pada saat ini, deru tanah menjadi lebih kuat dan terus bertambah kuat. Lalu, Xiaoyan pun melihat sesuatu yang berada di sekelilingnya. Dalam pandangan Xiaoyan, semua orang dikosongkan dan Xiaoyan pun datang ke puncak pohon raksasa untuk melihat ke sisi yang jauh. Ketika Xiaoyan memperhatikan sumber suara itu, ada suara tumpul yang berasal dari tanah dan tampaknya ada sosok raksasa yang menggeliat di bawah tanah itu. Setelah beberapa saat, seluruh tanah mulai berguling, semua pohon tanah dan bahkan gunung juga runtuh. Kini, seluruh area itu seperti pemandangan kiamat. Di udara yang luas, ada jaring merah besar di atasnya, dan tidak ada yang berani mendekati jaring itu. Sementara itu, di tanah yang mendidih, menara merah besar tiba-tiba meledak dari bawah tanah, dan di depan Xiaoyan, serta yang lainnya itu melesat langsung ke langit. Menara ini juga merupakan salah satu harta peninggalan milik Raja Iblis, dan namanya adalah Menara Pembantaian, ucap sang ratu dengan curiga dan matanya yang indah sedikit terangkat. Menara Pembantaian, gumam Xiaoyan. Seluruh menara itu memiliki ukuran setinggi ribuan kaki, dan tepat ketika Xiaoyan melihat ke atas, kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot semua orang ke dalam menara itu. Pada awalnya, Xiaoyan terus mempertahankan tubuhnya agar stabil. Akan tetapi, dengan melihat ke belakang ini pasti ujian dari reruntuhan Dewa Iblis, dan ini jelas merupakan perubahan level. Setelah melepaskan perlawanan, semua orang pun tersedot ke dalam raksasa merah yang berada di depan mereka dengan kekuatan hisap yang sangat kuat. Menara ini memancarkan energi iblis yang sangat kuat, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari dalam makhluk besar dan disertai dengan kabut abu-abu yang lebih padat, yaitu energi iblis. Kemudian, Xiaoyan pun menarik napas dalam-dalam, tapi sepertinya dia sudah terbiasa dengan energi iblis ini. Pada saat ini, di bawah kekuatan hisap dan tarikan yang kuat, semua orang tiba-tiba tersedot ke arah yang berbeda dan harus dipisahkan secara paksa. Hanya sang ratu yang masih berada di samping Xiaoyan. Sepertinya ketika mereka tersedot ke dalam menara, hanya sang ratu yang terbang ke atas menara dan membawa Xiaoyan bersamanya.
Mengikuti kekuatan hisap yang kuat itu, Xiaoyan memasuki menara pembantaian. Dalam sekejap, seluruh lingkungan menjadi abu-abu. Kabut abu-abu itu membatasi jarak pandang, dan ada sangat sedikit hal yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Di mana Xiaoyan yang berada saat ini adalah tempat yang penuh dengan akar pohon yang membusuk. Tanahnya adalah rawa merah, dan tampaknya masih ada mayat yang belum sepenuhnya membusuk. Bau busuknya sangat busuk, namun karena sang ratu melayang di udara, benda-benda kotor ini tidak mengotorinya sama sekali. Kini, Xiaoyan juga menyebarkan kekuatan jiwanya, dan ternyata daerah sekitar tidak besar, tetapi ada banyak aura yang bergerak di dalam menara itu. Pada saat yang sama, ada beberapa aura yang menyerang Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit, dan dia melihat bahwa ada beberapa bayangan gelap muncul dari dalam kabut abu-abu. Itu terlihat seperti manusia dan iblis, dan 4 anggota badan tetapi merangkak di tanah. Mata merah dan sisik merah tumbuh di tubuh mereka, dan pergerakan mereka sangatlah cepat. Kemudian, cakar yang tajam tiba-tiba menukik ke arah Xiaoyan dengan 2 garis gigi tajam yang ada di mulut makhluk itu. Alis Xiaoyan pun sedikit berkerut, dan ketika dia mengeluarkan penguasa baratnya, nyala api di tubuhnya langsung melonjak, dan tiba-tiba menembak monster yang menerkam itu. Ada sekitaran 4 atau 5 dari mereka. Mereka semua bergegas menuju Xiaoyan tanpa pandang bulu. Dan ketika mereka mengayunkan satu kakinya keluar, kecepatan monster itu tiba-tiba meningkat. Mereka benar-benar menghindari serangan Xiaoyan, yang mana ini membuat alis Xiaoyan sedikit berkerut. Tetapi dalam hal kecepatan, Xiaoyan menggunakan sayap dewa tidak kalah dari mereka. Sayap dewa pun mengembun di belakang Xiaoyan, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam sehingga dia bisa menyerang monster itu dengan mudah. Monster itu pun ditembak hidup-hidup dan hancur ke tanah. Sisik dan armor tubuhnya sedikit rusak, tetapi tidak ada suara kesakitan, dan sosok itu malah bangkit lagi, lalu kembali bergegas menuju Xiaoyan. Pada saat ini, nyala api keluar dari telapak tangan Xiaoyan, dan penguasa baratnya menyala dengan inti api yang kuat. Dari kekuatan inti api ini, bahkan ketika suara daging dan darah yang terbakar dengannya, gigi kedua monster itu bagaikan tersiram oleh air panas. Setelah itu, Xiaoyan melambaikan penguasa baratnya, dan setelah menjatuhkan monster itu ke tanah, ia mengangkatnya dan memungkul kepala monster itu dengan sangat keras. Kepala monster itu pun langsung hancur, sehingga tidak ada pergerakan lagi dari mereka. Lalu, setelah monster itu terbunuh, satu demi satu energi iblis melonjak ke Xiaoyan, dan itu langsung menyatu dengan energi iblis di tubuhnya. Xiaoyan pun tiba-tiba merasa bahwa kekuatannya sudah menghilang. Akan tetapi, energi iblis di tubuhnya sangat meningkat, dan semangat bertarungnya juga melonjak. 4 atau 5 monster setelah terjerat dengan Xiaoyan, untuk sementara waktu semuanya sudah dimusnahkan. Pada saat ini, energi iblis pun mengalir ke tubuh Xiaoyan, dan sepertinya ada tanda-tanda penggabungan di sini. Namun, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan energi iblis di tubuhnya, karena selain energi iblis, ada energi murni yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak Alek beli ikan selangat. Like-nya banyak, uploadnya semangat.一旦被他们锁定的位置，我们俩都会性命堪忧。所有的迎战，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。